Oke guys, jadi hari ini perdana nih ya Mon ya. Yes. Pokere kita ada podcast di mana kita juga ngemulai podcast ini karena mau sekaligus ngerayain anniversary Pokemon yang ke-30. Jadi memang sengaja gue sama Raymond hari ini tag supaya pas perayaan 30 tahun bisa kita upload dan jadi hadiah buat nemenin kalian semua. So tanpa berlama-lama, Mon sebagai owner dari Pokere, sebagai yang udah ngembangin bisnis ini, perkenalin diri lu sedikit dan mungkin sedikit cerita gimana sih lu bisa sampai nyemplung di dunia per TCG-an ini. Oke. Hai guys, pertama-tama nama gue Raymond. Tahun ini masuk umur ke 31, jadi sebetulnya beda sedikit lah sama si Pokemon ini. Okay. Pokemon ini lahir 1 tahun lebih dulu daripada gue, ibaratnya daripada gue. Oke, jadi pertama kali gue nyemplung di dunia TCG ini sebetulnya back then pas 2025 awal. Jadi pas awal ya Januari 2025 sebetulnya awal mulanya sih kemungkinan besar sama seperti banyak orang. Jadi muncul algoritma di gue punya TikTok itu orang-orang brewek. Apa sih ini brewek gitu loh. Jadi kan gue juga penasaran juga dan kebetulan kalau soal Pokemon nih gue memang sudah ngikutin dari zaman gue dulu masih SD. Gue main Game Boy-nya dan segala macem. Dan gue melihat ini menarik gitu. Jadi kalau ditanya kapan, mungkin gue mulainya itu di Januari 2025. Tapi itu pun ya masih tahap dalam brewek aja sih. Jadi kayak beli packs, terus beli packs. Dan itu belum jualan dong? Itu belum jualan. Nah, kalau bisa langsung ngerasa, wah ini potensial lu mau dagangin, lu mau bisnisin tuh kapan, Mon? Kurang lebih bulan April. 3 bulan nih. 3 bulan gue baru merasa ini kayak bisa didagangin gara-gara hari itu gue liburan ke Hong Kong. Tanpa disengaja gue kayak ke toko kartu. Terus gue lihat, gue beli beberapa, terus gue bawa ke sini kok bisa dijual. Nah itu jadi starting pointnya kalau bisa dibilang gara-gara Hong Kong April 2025. Dan memang mungkin perbedaan harga saat itu juga udah lumayan jauh ya mas sekarang ya? Yes, kalau dibilang dari April sampai sekarang sih jauh banget. Jauh banget ya. Jauh banget. Jadi mungkin itu yang bikin lu juga sekarang juga udah jauh lebih paham dan nyaman sama beberapa stok barang dan beberapa pergerakan harga yang mungkin kalau orang kan sekarang kalau entry-nya sekarang mungkin agak hati-hati ya bahasanya. Agak harus berhati-hati. Betul. Tapi kalau tahun lalu masih aman sebenarnya ya. Kalau tahun lalu mostly sih bisa dibilang semua yang dibeli April tahun lalu masih aman. Kalau ngelihat ke sekarang pasti naik semua. Ya, soalnya gue kalau mungkin kalau gue pribadi dikit ya. Ya boleh. Gue tuh 2023 sebenarnya udah mulai nyemplung lagi Mon. Tapi, malah lebih dulu dari gue ya. Cuman ya seperti yang lu tahu kan gue kan emang koleksi. Jadi gue tuh kayak buat dagangin tuh kayak agak nantilah gitu loh. Walaupun harganya memang sekarang pasti udah bagus banget ya. Cuman gue juga baru cek tuh gara-gara sekarang gue udah mulai sering ketemu Raymond. Nah baru tuh gue pantau tuh kan. Pergerakan harga dan lain-lain ternyata lumayan nih kartu yang udah gua ini walaupun sekarang jatuhnya belanja terus. Iya. Jadi emang sebenarnya kalau dipikir-pikir Emon ya 2025 aja tuh masih fase awal. Jadi bayangin kalau waktu itu gua cari lu terus kita udah mulai ngumpulin tuh lumayan banget ya. Iya, betul sekali. Oke, Mon, berarti kalau ngomong gitu nih Pokemon favorit ya, Mon. Mungkin lu boleh cerita dikit sama apakah lu mulai pertama karena mau ngumpulin Pokemon itu doang, atau lu langsung kayak oh ini brewek seru di Hong Kong harga bagus terus langsung kayak udah mana yang bagus lu cari lu bawa ke Indo lu jual atau gimana proses stotnya tuh gimana tuh? Oke, jadi sebetulnya kalau ditanya Pokemon favorit gue sebelum gue mengenal Green Ninja ya pastinya cuman Pikachu atau Charizard lah. Itu basic Pokemon maskot banget gitu kan. Cuman setelah gue menjalani si Pokere ini, gue sekarang malah jatuh cinta sama Green Ninja. Itu udah tiga-tiga Green Ninja. Iya, tiga-tiganya Green Ninja di depan cover step gue ini. Jadi gue mulai jatuh cinta sama Green Ninja karena gue ngelihat artnya di set Twilight Masquerade. Oke, wajar. Itu ya special illustration rare-nya menurut gue itu kayak bagus banget. Dari situ malah gue baru mencoba cari tahu nih si Green Ninja ini ada kartu-kartu lain apa nggak sih gitu. Dan menurut gue kartu-kartu mid eranya Green Ninja tuh bagus-bagus semua gitu. Makanya itu gue kalau sekarang ditanya Pokemon favorit gue Green Ninja. Tapi berarti emang suka vintage juga lah berarti? Lu lumayan suka vintage sekarang ya. Tapi kalau dibanding modern sekarang lu lebih kalau preferensi kemana sebenarnya Mon? Oke, kalau preferensi sekarang gue lebih ke arah vintage ya. Vintage ya? Iya. Karena udah nggak di reprint. Ya itulah, exact. Ya, kalau yang baru-baru kan masih agak fluktuatif harganya. Betul. I see. Berarti sekarang lu emang fokus di Green Ninja kalau untuk Colpri. Yes. Tapi kalau untuk dagang ya pastinya lu mungkin masukin barang-barang yang high demand atau gimana, atau barang yang ada ceritanya atau apa tuh
Gimana Mon? Maksudnya lu melihat pasar lu nih, kan lu tahu nih pasti yang beli kurang lebih siapa-siapa aja. Nah itu mereka nyarinya tuh yang apa sih? Oke, jadi basically kalau seandainya ditanya yang dicari orang ini sekarang beragam. Dari vintage sampai modern art sekarang tuh semua ada pasarnya. Di samping itu juga ada juga pasar untuk kartu raw itu yang belum di slab dan kartu yang sudah di slab. Jadi mostly kalau gua personally Pokere ini kita lebih ke arah main ke slab sebetulnya. Agak premium lah ya. Ya bahasanya begitu menengah ya. lah, menengah ya. Menengah atas. Menengah atas. Iya, jadi kalau gue lebih fokus di slab, kenapa? Karena kalau di slab itu kita sudah pasti gitu, maksudnya pasti ini sudah ada nilainya dari si grading company-nya seperti itu. Jadi kalau sekarang, tapi sekarang banyak juga yang udah mulai terjun ke vintage ya. Kalau mungkin di awal-awal gue main itu semua sangat hype dengan modern art lah. Maunya yang full art semua. Yang baru-baru lah ya. Yang baru-baru. Tapi ya karena itu yang tadi lu bilang harganya terlalu fluktuatif, orang-orang sekarang banyak melirik ke vintage juga. Karena barang vintage ini sudah tidak di-reprint sama sekali dan harganya cenderung lebih stabil bahkan lebih naik sebetulnya. Dan mungkin ada personal feelings juga karena kan mungkin kayak lu sekarang umur 31 kayak gue sendiri 2 tahun di atas lu, kita kan pasti tumbuh besar sama Pokemon tuh. Main Game Boy lah segala macem. Kayak gue ini kan kita kebetulan bawa pajangan nih ya, barang-barang Pokere lah. Gue tuh demen banget nih sama 3 ini Simon. Trio Kanto. Trio Kanto Final ini kan Evolution-nya juga ya. Betul, dan ini tuh ini kan CD promo ya. Ini tuh posenya waktu dia di Game Boy. Jadi maksud gua kan karena ada sentimen di sana, personal buat kita, ya gua sih demen Charizard, Blastoise sama Venusaur yang posenya kayak begini gitu. Nah, dan kalau kita balik lagi tadi lu ngomongin vintage sama slab nih, yang gua paling penasaran itu adalah sebenarnya slab ini tuh bagusan kita grading sendiri, Mon? Atau kita langsung beli slabnya? Karena yang gue denger PSA sekarang nih yang paling terkenal ya, PSA ya, agak ribet nih Mon. Nah lu boleh jelasin nggak buat terutama yang baru mau main? Jadi kalau sekarang itu proses grading yang gua tahu ya, untuk mostly kebanyakan di Indonesia itu, sekarang memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Kalau untuk yang 6 bulan? Biasanya. 6 bulan? Iya. Sekarang bukan 3, sekarang udah 6 bulan request dari karena dari PSA-nya sendiri pun mereka request untuk extended time-nya. I see. Gitu. Jadi kalau ditanya ke gua mending beli yang sudah graded slab atau kita grading sendiri. Kalau kita yakin banget ini kartunya akan 10, boleh kita kirim grading. Sekolahin, ya. Dan maksudnya dan nggak buru-buru ya. Cuman kalau memang kita memang udah suka banget sama satu kartu dan nggak bisa dapat raw-nya lagi, ya mending langsung beli PSA aja atau graded slab lah. Tapi 6 bulan itu mungkin buat Indo kan ya? Kalau di luar tuh gimana? Soalnya kan berapa kali nih misalnya gue suka tanya lu kayak, Mon kok ini Charizard SAR yang kemarin tuh yang paling baru yang dari kobaran biru tuh, Panmastal Flame. Baru muncul tiba-tiba udah ada yang slabnya. Sedangkan kan time frame-nya agak jauh tuh, agak deket. Nah berarti yang lama tuh emang karena di Indo? Yang lama betul, salah satunya karena di Indo. Kirimnya tuh kita ke Amerika atau ke Jepang, Mon? Kalau di grading, tempat titip grading yang biasa gua titipin itu kirimnya ke Amrik. Ke Amrik. Jadi akan ada makan waktu untuk delivery time-nya juga. I see. Dan apakah ada pilihan premium supaya misalnya lebih cepat, saya maunya cepet nih gitu? Ya, kalau untuk grading sendiri mereka ada pilihannya. Jadi ada yang paket express itu, kalau gua nggak salah ingat, paling cepat di Indonesia itu mungkin sekitar 2 bulan. Harganya Mon. Nah harganya berapa kali lipat Mon jadinya Mon? Kan potong waktunya setengah tuh. Betul. Harganya kalau yang sekarang gua tahu kalau ambil paket yang paling murah itu 500.000. Itu untuk yang satu kartu. Berarti yang 6 bulan nih? Itu untuk yang 6 bulan. Satu kartu 500.000. Betul. Nah, lu kalau nggak punya duit jangan main kartu Pokemon, kayaknya susah. Tapi kita kartu yang raw juga masih oke kok. Iya benar. Kemudian kalau untuk yang harganya untuk express itu kalau nggak salah sekitaran udah di atas 3 juta deh. Express 3 juta? Express 3 Berarti kalau kartunya nggak bener-bener worthy mungkin jangan yang express kali ya? Bahasanya gitu kan? Kalau ditanya personal opinion gue iya. Tapi kan balik lagi worthy orang beda-beda. Ada worthy yang melihat, ada yang melihat nilainya, tapi ada yang memang melihat kartu ini sebagai artnya. Memang udah sayang kartunya gitu. Dan subjektif lah ya, kayak misalnya kan kalau kita ngomongin yang udah beken tuh kayak si siapa Marlo itu kan dia sukanya Marlo tuh, ya demennya kan lotat gitu. Jadi kayak itu kan kartu
super niche banget ya. Banget. Ya kayak gue sendiri gue suka Heracross gitu. Iya. Ya nggak? Kalau lu Grand Ninja tuh keren bos. Ya, masih reguler lah ya. Iya, Heracross walaupun Pokemon S cuman kan agak aneh ya si serangga ini gitu. Jadi anyway, dikit sorry. Shout out to Kak Marlo gara-gara dia ngomong lotat. Bini gue sekarang sukanya lotat juga. Ya, selain Psyduck dia sukanya lotat sekarang. Berarti gitu. harus kita undang sini lah ya. Iya, kalau seandainya ada waktu kosong dan berkenan Kak Marlo next time. Bener, bisa lah bisa. Nanti kalau Jumat dia ada, langsung ajakin bos. Oh boleh nanti Jumat kalau dia ada mampir ke booth gue lagi juga, coba gue. Atau mungkin dia buka, nggak tahu juga ya. Itu kurang tahu. Kurang tahu. Moga-moga ya nanti kita bisa ketemu ya. Oke. Nah berarti kalau gitu Mon, kartu pertama yang lu beli lu inget nggak? Kartu pertama yang gue beli, gue masih ingat itu Charizard V dari edisi Brilliant Star deh kalau nggak salah. Berarti yang Raw. Gambarnya lawan Venusaur, yang mana ya? Enggak, yang V yang SR yang biasa, bukan yang SAR. Oke, tapi langsung Charizard. Langsung Charizard, karena hari itu tahunnya Charizard. Harga masih inget gak berapa? Harga hari itu 350.000 ya. Sekarang udah berapa Mon? Kalau sekarang itu nggak beranjak jauh kalau boleh jujur. Kalau si Charizard karena V mungkin itu, kartunya kartu basic ya. Kartu basic betul. Tapi hari itu pengorbanan bini gua ke local game store di Singapura, fotoin gua banyak kartu, ya. 2 jam dia nunggu situ, gua cuma minta tolong dibeliin Charizard V doang 350.000. Nggak apa-apa, makanya jadi rezeki sekarang ya. Iya bisa jadi, betul setuju. Terus slabnya, kalau slab pertama yang mungkin lu bisa ceritain nih, sampai akhirnya lu bahkan bisa fokus ke jualan slab. Oh, oke. Kalau slab pertama mungkin kebetulan karena gue bawa, coba gue kasih lihat sedikit ya. Boleh. Oke. Jadi kalau slab pertama gue ini slab Type Lotion. Salah satu yang gue suka banget juga nih. Tahun 2000. Nah ini slab pertama gue ini sebetulnya gift dari temen gue. Jadi buat Stanley, thank you banget. Gara-gara lu gue mulai main slab nih sekarang ya. Jadi berarti istri lu sama Stanley nih. Biangkerok. Iya, Biangkeroknya istri gue dan Stanley. Iya. Dan TikTok lah ya, karena dan of course TikTok. Jadi ini my first slab lah. I see. Ini tahun 2000 ya Mon? Ini kartu tahun 2000. Neo ya? Neo. Jadi ini salah satu kartu yang sampai kapanpun nggak akan gue jual. Karena ini PSE berapa ya Mon? Sorry. PSE 10 ya. I see. Ini kalau sekarang value kurang lebih berapa Mon? Mungkin kalau sekarang ini sekitar 3 jutaan ya. 3 juta ya. Oke. Gue sih lebih suka Cyndaquil lah, cuman Type Lotion juga keren banget sih. Iya. Karena kebetulan hari itu gue dikasih jadi gue nggak bisa milih. Ya benar. Jangan nggak tahu diri kalau milih juga. Nggak tahu diri ya jatuhnya ya. Oke. Nah Stanley ini temen doang atau dia juga seller atau dia Pokemania or whatever itu gimana? Dia siapa nih? Kalau Stanley gue bisa bilang dia sebagai kolektor ya. Kolektor. Mirip gue nih berarti. Ya mirip lu. Tapi kalau Stanley itu memang dia mostly fokusnya di slab. Oh berarti dia kolektor tapi slab doang? Slab only. Wah, ya, dia jarang sekali mengambil raw. Kalau dia nggak yakin 10 tuh dia nggak beli raw. Oke. Nah berarti kalau ngomongin PSA nih, ini kan kita langsung fokus ke slab aja. Pokemon udah 30 tahun, Mon. Ya. Banyak banget pilihan, banyak banget option. Slab juga kan ini 10. Yes. Tahu gua ada 1 sampai 10 nih. Betul. 1 paling jelek, 10 paling bagus. Betul. Kenapa orang nggak suka banget PSA 8, 9 dan bahkan lebih prefer PSA yang jelek? Oke. Karena mungkin kalau lu tanya gitu ke gua mungkin lebih ke arah kalau PSA 8 dan 9 nggak susah dapetnya. Tapi kalau PSA 10 itu memang paling susah, tapi di samping PSA 10 nih dia ada temennya PSA 1. Sekarang udah mulai banyak kolektor-kolektor yang beralih ke PSA 1. Karena PSA 1 berarti ini yang juga jelek. susah. Yang jelek, betul. Kebetulan gue ada bawa kartunya juga, ini mungkin gue boleh kasih keluarin, ya. surprise ini nih. Salah satu menurut gue PSA 1 yang buat gue valuable sekali. Ini tadi ditutup guys, jadi gue nggak tahu gambarnya apa. Ternyata dahsyat ya. Ini gue tahu ini. Jadi ini ada Pikachu Gold Star sama Mewtwo Gold Star PSA 1. Ya, jadi kalau ditanya kenapa PSA 1, karena PSA 10-nya gue belum bisa beli. Jadi gue beli dulu PSA 1-nya. Tapi ini kebetulan sequential mereka. Sequential tuh coba lu jelasin buat yang nggak ngerti nih. Sequential itu berarti itu nomor sertifikatnya itu sebelah-sebelahan. I see. Dan juga orang lebih suka mengatakan sequential juga itu ketika gradingnya tuh sama.
hasil Oke. gradingnya sama. Ini kan kalau bisa dilihat sama-sama satu. PSA 1. Berarti ini ceritanya waktu di grading barengan. Di grading barengan. Dapat sama-sama satu. Dapat sama-sama satu. Mewtwo sama Pikachu. Mewtwo sama Pikachu. Ini mereka kebetulan Gila. kalau Gold Star ini kan dapat dari gift box-nya kalau gua nggak salah inget Iya, ya tahun benar. 2005. 2005. Dan cuma 2 kartu ini, makanya kalau dilihat Dan di bawah ini one- sertifikatnya kan 001 dan 002. One of the rarest lah ya. Pikachu kayak Bisa one of dibilang the best card Pikachu harusnya Gold Star ini kan. Yes, bisa dibilang seperti itu. Terus ini gue kalau bisa lihat ya, ini kamera bisa agak deket nggak nih misalnya. Ini dia 001, grade-nya 1, belakangnya ini 1405, 125, 11. Jadi 11. Satu-satu. Gelo ya. Kalau Iya. wah sayang nih Mewtwo-nya 2, 1, tapi belakangnya 12 sih. Iya, Jadi belakangnya keren. 2 juga, Ya, iya. karena 11 12 kan. Betul. Gila, Mon. Gitu. Jadi Oke. ini salah satu kartu yang akan gua simpen terus juga sih PSA Oke, 1. gila Mon. Kalau udah nggak mau atau udah mulai dijual mungkin boleh kasih tau gua ya. Boleh Ini nanti kalau kita menarik tukar sekali. apartemen atau tukar rumah. Wah, boleh siap. juga. Siap, menarik sekali. Oke. Ya udah Mon, berarti last question dulu. Oke, Biar kita bisa nge-sum up masalah di TCG-nya ini ya. Oke, share, boleh. Lu kalau sekarang ditanya, misalkan lu seller. Oke, Lu seller tapi lu kan pasti juga masih koleksi berapa. betul. Preference utama lu untuk beli new slab. Itu Oke, tuh new slab. apa sih? Apakah balik lagi tadi ke sentimental value? Atau lu kayak, oh ini kartu lagi murah, gue tahu potensinya tinggi, gue beli aja. Karena kan ujung-ujungnya itu berarti yang satu buat di-keep, mungkin ya yang satu lebih buat dijual. Nah lu sebagai seller dan sebagai pencinta Pokemon juga, lu apa pilihan lu tuh kayak gitu? Misalnya ketemu Greninja Oke, bagus atau oke. Pikachu Charizard bagus lah gitu. Oke, jadi kalau gue pertama-tama tuh harus suka dulu menurut gue sama Artnya. kartunya, Kartunya, oke. artnya dan Pokemonnya. Kenapa? Karena ketika kita memang suka kartunya, even harganya turun pun nggak masalah. Bener, Colpri jadinya. Jadinya call free. oke. Ketika dia nanti naik, kita anggap sebagai bonus. I see. Berarti lu langsung base ke udah pokoknya gue suka kartu ini, lu beli aja lah. Kalau Selama menurut masih gue make semua, sense dan- ya kalau menurut gue semua harus didasari suka dulu nih. Kita memang suka nih Pokemonnya. Jadi ketika memang kita suka, harganya mau naik atau mau turun kita nggak masalah. Betul, karena pasti Seperti itu. fluktuatif lah ya. Pasti fluktuatif kartu-kartu Pokemon ini. Oke. Terakhir gue Ya. agak sedikit tergelitik. Menurut lo, picknya Pokemon TCG ini tahun ini, tahun depan atau bahkan atau udah lewat gimana nih? Kan maksudnya ini tahun ini 30 tahun, jadi kayak Ya. kan mungkin harusnya kalau 1-2 bulan ini masih aman lah. Ya. Nah cuman kalau dari view lo sebagai seller gimana? Kalau view gue sebagai seller itu, kalau di trace back ke belakang sedikit, sebetulnya kalau gue nggak salah ingat, pas mereka 25th anniversary itu, malah setelah 25th anniversary-nya agak turun kartu-kartunya. Oke. Nah tapi kalau lu tanya gue cukup confidence bahwa ini belum memasuki masa peaknya. Even though besok akan ulang tahun yang ke-30, ketika podcast ini hadir, menurut gue potensinya masih jauh banget. Kenapa? Karena sekarang tuh pemain Pokemonnya jauh lebih banyak dari dulu. Betul. Dan yang dulu nggak punya duit, masih kecil, sekarang udah punya duit buat beliin. Seperti kita kurang lebih begitu Seperti kan? kita. Dan nanti anak-anak kita juga kita racuninnya harusnya ginian nih. Betul. Ya, karena jualan dia kemarin yang beli bocah-bocah minta bapaknya. Sekarang udah ngerti kalau dulu kita ngerengek minta beli Tamiya. Dipukul dulu. Dipukul. Nggak ngerti Kalau ini nilainya. malah papa yang tanya, kamu mau kartu apa gitu. Wah, Betul. hoki Berarti sekali gitu kan. moga-moga memang peaknya tuh masih ada. Betul. Dan balik lagi nanti kalau mungkin saatnya dia agak turun ya that's time to buy juga gitu ya. buat Menurut gue sih koleksi dan begitu. lain-lain. Oke, I see. Ya udah nih kayak lumayan ringkes tapi lumayan daging kayak apalagi buat yang Ya. baru mau mulai main. Mungkin nanti next episode kita bisa ngobrol lagi ya. Boleh, Moga-moga sama bintang tamu. Dan ya udah paling happy birthday Pokemon 30 tahun. Semoga kalian yang mau mulai atau yang udah main ya makin suka, dibikin sehat ya community-nya Yes, Mon ya. itu Baik dari- paling penting sih, nomor betul, satu sih. kolektor dan seller semua saling bahu membahu ya. Yes, karena betul. ya kalau udah mulai nggak asik itu kan biasa dimulai karena memang dalamnya nih berantem. Betul, dari Ya. komunitas dalamnya sendiri. Betul ya. Jadi paling itu aja pesan dari kita. Ketemu di episode berikutnya kali ya. Oke, bye-bye.